Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Mudah-mudahan kalian semua sehat walafiat. Pada hari ini kita akan belajar tentang materi IPS. Nah, anak-anakku yang cerdas, sebelum kita belajar, mari kita berdoa agar kiranya materi yang kita pelajari ini mendapat berkah dan ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Baiklah anak-anakku yang hebat dan cerdas, masih ingat ke kalian materi yang sebelumnya yaitu bentuk-bentuk kerjasama dan pengaruhnya di kawasan ASEAN. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bentuk kerjasama di bidang sosial budaya, seperti pertukaran budaya dan seni, dan juga festival di film ASEAN. Dalam bidang politik dan keamanan, kita lihat salah satu bentuk kerjasamanya adalah kerjasama dalam menyelesaikan sengketa di Laut Cina Selatan. Nah, ada pula bentuk kerjasama dalam bidang pendidikan, yakni itu penawaran beasiswa pendidikan di kawasan Asia Tenggara. Kemudian diselenggarakannya kegiatan bidang pendidikan, yakni Olimpiade Sains Nasional. Nah, kemudian apa pengaruhnya kerjasama tersebut dalam bidang ekonomi, sosial, dan budaya? Pengaruhnya adalah salah satunya di bidang ekonomi, yaitu ASEAN akan membentuk suatu pasar tunggal di kawasan Asia Tenggara yang dikenal sebagai masyarakat ekonomi ASEAN, dengan tujuan adalah meningkatkan daya saing masyarakat Asia Tenggara untuk menyaingi Tiongkok dan India, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan di kawasan Asia Tenggara dan memperluas lapangan kerja di kawasan Asia Tenggara. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang pengaruh perubahan dan interaksi keruangan terhadap kehidupan negara-negara ASEAN. Namun, pada materi kali ini, kita akan hanya membahas satu pokok bahasan saja, yaitu perubahan ruang dan interaksi antar ruang jika dilihat dari sudut pandang faktor alam. Tujuan pembelajaran pada materi kali ini adalah yang pertama, anak-anakku harus bisa menjelaskan perubahan ruang dan interaksi antar ruang akibat faktor alam, seperti faktor iklim, faktor geologis, dan faktor keberadaan sumber daya alam. Faktor yang pertama yang mempengaruhi perubahan ruang dan interaksi negara ASEAN yaitu iklim. Sebagian besar negara-negara ASEAN itu beriklim tropis. Dan kalau kita perhatikan seksama di peta, itu kawasan ASEAN berada di antara benua Asia dan benua Australia. Hal ini membuat kawasan tersebut memiliki pola arah angin yang berganti setiap 6 bulan sekali, yang dikenal sebagai angin muson. Dan juga dengan beriklim tropis tersebut juga mempengaruhi keadaan wilayah di sekitarnya, seperti daerah laut, seperti pegunungan dan dataran. Dan juga kawasan ASEAN terkadang mengalami perubahan iklim yang tidak terprediksi, seperti adanya perubahan penggunaan lahan dan perilaku manusia yang bisa menimbulkan pemanasan global.
Dampak perubahan iklim seperti terjadinya banjir di wilayah Jakarta, adanya angin puting beliung di wilayah Filipina, dan kekeringan di wilayah Jawa yang terjadi di Indonesia. Hal ini menyebabkan kawasan Asia Tenggara itu bekerja sama untuk mengatasi bencana klimatik tersebut, seperti yang dilakukan oleh negara-negara ASEAN ini, itu dengan membuat saling membantu untuk mengatasi bencana tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor geologis, yaitu adanya pergerakan lempeng atau tumbukan lempeng yang menyebabkan kawasan Asia Tenggara itu sangat identik terjadi yang namanya gempa bumi. Lempeng tersebut ada tiga, yaitu lempeng India Australia, kemudian lempeng Eurasia, dan terakhir adalah lempeng Pasifik. Faktor yang ketiga adalah sumber daya alam. Setiap negara kawasan-kawasan di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang melimpah, misalnya minyak bumi, dengan tujuan dikelola dengan baik agar menunjang kehidupan suatu negara. Akan tetapi, setiap negara tidak memiliki sumber daya alam tertentu, sehingga memungkinkan terjadi pertukaran sumber daya alam. Misalnya, wilayah Singapura tidak memiliki sumber daya